Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dari kelas 3 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah peradaban Islam modern di Turki. Oke, langsung saja. Pertama itu awal berdirinya Kekhalifahan Utsmaniyah. Perjalanan Islam di Turki itu dimulai dengan berdirinya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1299 Masehi. Kekhalifahan ini didirikan oleh Utsman bin Ertugrul, seorang pemimpin suku Turki Oghuz di Asia Kecil, yaitu wilayah yang sekarang disebut dengan Anatolia. Dari nama Utsman inilah muncul istilah Ottoman Empire atau Daulah Utsmaniyah. Pada masa awal kekhalifahan ini cepat berkembang. Puncak kejayaannya itu terjadi saat Muhammad Al-Fatah, dalam bahasa Turki itu dikenal sebagai Mehmet II, berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Konstantinopel adalah ibu kota kekaisaran Romawi Timur yang kemudian diganti namanya menjadi Istanbul. Peristiwa ini menandai berakhirnya Romawi Timur dan awal kejayaan Islam di Eropa. Setelah itu, Turki Utsmani semakin kuat di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman the Magnificent dalam sejarah barat. Ia memerintahkan dari tahun 1520 Masehi hingga 1566 Masehi dan dikenal karena memperluas wilayah kekuasaan, memperbaiki hukum Islam, serta membangun banyak bangunan indah. Contohnya seperti Masjid Sulaimani dan Masjid Sultan Ahmad yang juga dikenal dengan nama Blue Mosque karena warna biru pada kubah dan ubinnya. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah abad ke-17, kekhalifahan ini mulai mengalami kemunduran. Penyebabnya itu banyak, seperti perang yang panjang dengan Eropa, korupsi pejabat, dan ketertinggalan teknologi. Negara-negara Eropa pada saat itu sedang mengalami revolusi industri, sedangkan kekhalifahan Utsmani itu masih mempertahankan cara lama. Menurut sejarawan Bernard Lewis yang menulis buku The Emergence of Modern Turkey, kekhalifahan ini gagal menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Akibatnya, ekonomi melemah dan wilayah kekuasaan itu mulai terpecah. Untuk memperbaiki keadaan, para pemimpin Turki Utsmani itu memulai gerakan pembaruan besar-besaran yang disebut dengan Tanzimat pada abad ke-19, tepatnya tahun 1839 sampai 1876 Masehi. Kata Tanzimat dalam bahasa Arab itu berarti penataan kembali. Gerakan ini bertujuan memperbaiki hukum, pendidikan, dan sistem pemerintahan agar lebih modern dan setara dengan Eropa. Ada beberapa tokoh penting pada masa ini, di antara lain yang pertama itu ada Sultan Muhammad II, yaitu yang menghapus pasukan elit Janissary, yaitu pasukan pengawal sultan yang dulunya itu sangat kuat, namun lama-kelamaan itu jadi penghalang reformasi. Yang kedua itu ada Sultan Abdulmajid pertama, yaitu yang mengeluarkan deklarasi Had-i-Sarif Gulhane, yaitu undang-undang yang menjamin hak dan keamanan warga negara. Yang ketiga itu ada Sultan Abdul Hamid II, sultan terakhir yang berusaha menyatukan umat Islam melalui ide pan-islamisme, yaitu gagasan untuk mempersatukan seluruh umat Islam
di bawah satu kepemimpinan. Pada masa ini muncul sekolah-sekolah modern dan masyarakat mulai mengenal pengetahuan Barat tanpa meninggalkan ajaran Islam. Namun, tekanan dari negara-negara Barat terus meningkat, sehingga eh, kekhalifahan itu mulai melemah. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918 Masehi, Turki Utsmani itu kalah dan wilayahnya itu direbut oleh negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis. Kekhalifahan ini pun resmi runtuh pada tahun 1924 Masehi. Tokoh yang memimpin perubahan besar waktu itu adalah Mustafa Kemal Atatürk, yaitu seorang jenderal dan tokoh nasionalis Turki. Ia mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 Masehi dan mengganti sistem pemerintahan Islam menjadi negara sekuler, yaitu negara yang memisahkan agama dari urusan pemerintahan. Mustafa Kemal melakukan banyak reformasi besar, yang diantaranya itu menghapus hukum Islam dan mengganti dengan hukum sipil Eropa. Yang kedua itu menghapus huruf Arab menjadi huruf Latin agar rakyat mudah membaca dan menulis seperti negara barat. Yang ketiga itu menutup madrasah dan menggantinya dengan sekolah umum. Yang selanjutnya itu melarang pemakaian simbol-simbol keagamaan dalam pemerintahan. Yang terakhir itu melarang pemakaian simbol-simbol keagamaan dan pemerintahan. Kebijakan ini juga membuat Turki semakin modern, tapi ini juga yang menyebabkan nilai-nilai Islam mulai berkurang di ruang publik. Meskipun begitu, semangat Islam di Turki itu tidak pernah benar-benar hilang. Sejak tahun 1950-an itu muncul partai-partai politik yang membawa nilai-nilai Islam, seperti Partai Refah yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan, yaitu seorang tokoh Islam moderat dan mantan Perdana Menteri. Kemudian, di abad ke-21 Masehi, muncul pemimpin yang sangat berpengaruh, yaitu Recep Tayyip Erdogan. Ia mendirikan Partai AKP atau Adalet ve Kalkınma Partisi, yang artinya Partai Keadilan dan Pembangunan. Erdogan berusaha menyeimbangkan kemajuan modern dengan nilai-nilai Islam. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid pada tahun 2020. Hagia Sophia ini dulunya adalah gereja Bizantium, lalu diubah menjadi masjid oleh Al-Fatih dan sempat dijadikan museum oleh Mustafa Kemal. Keputusan Erdogan ini menjadi simbol kembalinya identitas Islam di Turki modern. Selain itu, Turki juga memperkuat pendidikan agama, membangun masjid, dan aktif dalam isu-isu kemanusiaan dunia Islam seperti Palestina dan Suriah. Kesimpulannya yaitu kalau kita lihat dari perjalanan yang panjang ini, Turki melewati banyak fase, mulai dari kejayaan kekhalifahan Utsmani, masa kemunduran, sekularisasi di era Atatürk, hingga kebangkitan Islam di era modern. Dari sejarah ini, kita juga bisa belajar bahwa Islam dan kemajuan modern bisa berjalan berdampingan. Turki ini menjadi contoh bahwa umat Islam bisa maju dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan politik tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agamanya. Dari sejarah panjang Turki ini, kita bisa belajar bahwasanya Islam itu tidak bertentangan dengan kemajuan zaman. Kita bisa menjadi umat yang berilmu, berteknologi tinggi, tapi tetap berakhlak mulia. Seperti kata Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel, yaitu sungguh sebaik-baik pemimpin
adalah pemimpin yang menaklukkan kota itu. Artinya, yaitu kepemimpinan yang sejati bukan hanya soal kekuatan, tapi juga ilmu, iman, dan keberanian membawa perubahan. Jadi, inspirasi yang bisa kita ambil adalah modernitas tanpa iman akan kehilangan arah. Tapi iman tanpa kemajuan juga akan tertinggal. Tugas kita sebagai generasi muda muslim adalah menggabungkan keduanya. Seperti Turki yang terus belajar menyeimbangkan antara nilai Islam dan kemajuan dunia modern. Terima kasih sudah menonton. Semoga sejarah Turki ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar tetap mencintai ilmu, menjaga iman, dan membawa Islam menuju masa depan yang lebih gemilang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.